kita bicara tentang orang yang kena penyakit sebelah mungkin kolesterol atau hiperkolesterol gitu kan. Saya pernah tulis gitu kan di resep ala-ala saya gitu kan. Apa resepnya? Semakin kita mengenal ini semua, maka semakin sebenarnya terbukalah celah-celah itu untuk kita mendidik diri kita untuk lebih baik lagi, khususnya dalam bidang kesehatan. Ya, jadi contoh mungkin saya pernah ada bikin postingan berdasarkan urutan dari sabda Nabi SAW. Ada tulisan itu pernah posting juga di Instagram kalau salah, yang teman-teman pernah baca ya, yang BKM itu kan, bersihkan, keluarkan, masukkan. Bersihkan dengan cara apa? Puasa. Puasa itu membersihkan, ya. Puasa membersihkan. Karena memang manusia, kalau kita, Anda, saya semua diberi pilihan antara makan sama tidak makan, kita akan pilih makan terus. Ya, maka diwajibkan puasa. Diwajibkan puasa. Ya. Dan diberikan ekstra bonus ya dengan puasa-puasa sunnah, itu bersih. Jadi dibersihkan dengan cara puasa. Dan protokol puasa ini sebenarnya subhanallah, kalau teman-teman baca, bukalah riset itu, bukalah Google jurnal itu semua tentang puasa. Allahu Akbar, terlalu banyak riset tentang puasa ini. Dari mulai puasa yang mereka sebut 3 kali sebulan, 2 kali sepekan, ya, atau alternate day fasting, itu terlalu banyak. Cuman kitanya masih belum yakin. Kalau yang ngomong katakanlah orang barat gitu kan barulah percaya. Saya kadang-kadang nggak ketawa aja gitu kan, lihat diskusi-diskusi ini segala macam, tapi nggak selesai juga masalah kesehatannya. Ya, pernah saya bilang bahwa misalkan kita bicara tentang orang yang kena penyakit sebelah mungkin kolesterol atau hiperkolesterol gitu kan. Saya pernah tulis gitu kan di resep ala-ala saya gitu kan. Apa resepnya? 8 plus 3 plus B gitu kan. 8 itu apa? Senin Kamis. 3-nya ayamul bid, B-nya berbekam. 8 sama 3 kan sudah 11 hari sebulan dia berpuasa. 11 hari itu lama loh. Apalagi 11 hari itu dia dalam keadaan berpuasa itu dia betul-betul memperbaiki pola makannya. B-nya apa? Berbekam. Gitu loh. Subhanallah kan. Jadi B yang awal tadi, B itu bersihkan dengan cara berpuasa. Maka protokol dalam Islam sangat banyak tentang bersih-bersih ini. Ya, dan puasa itu memang metode pembersihan yang sangat-sangat efektif. Kemudian kayak K itu kan keluarkan. Keluarkan dengan cara apa? Kalau saya merujuk pada hadis Nabi SAW, kepada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi berpesan kepada Abu Hurairah untuk berpuasa selama 3 hari sebulan, yang kita kenal sama puasa Ayyamul Bid. Kemudian setelahnya ada hadis Nabi menjelaskan bahwa berbekam pada tanggal 17, 19, atau 21 itu berbekam yang akan menyembuhkan penyakit. Insya Allah kan besok nih tanggal 21 nih. Besok tanggal 20 berapa ya? Muharram. Coba kita lihat dulu. Ya, besok udah lewat. Besok 23 Muharram. Ya. Tapi masih bisa kita berbekam. Kapan pun sebenarnya bisa. Cuma kalau ngambil tanggal-tanggal sunahnya, tanggal 17 atau 19, 20, itu kan protokol tuh, K. Ya, K itu keluarkan dengan cara berbekam. Yang dikeluarkan bekam itu apa? Bukan darah sebenarnya. Ya, kalau kita lihat itu sebenarnya cairan-cairan interstisial sebenarnya. Kemarin kita sempat zoom sama beberapa peneliti-peneliti bekam, mereka kandidat doktor, ada yang S2, bahkan sudah ada doktor juga, itu ternyata spektakuler hasilnya berbekam. Ya, kemudian M itu memasukkan. Nah, baru kita cerita tentang apa yang sudah Allah ciptakan di negeri ini dan apa yang Allah sebutkan dalam Al-Quran. Ya, tinggal optimalkan saja, ya, tambahkan itu. Jadi saya pernah tulis ada postingan, ada 21 jenis tanaman-tanaman yang disebutkan dalam Al-Quran. Jadi kalau bicara tentang menjaga kesehatan, ya salah satu yang saya sampaikan itu adalah ya makan apa yang menjadi makanan penghuni surga. Di surga ada madu, ada susu, ada jahe gitu loh. Ada khamar yang tidak memabukkan, ya, dan termasuk juga ketika kalau kita pelajari Al-Qur'an, ya, Allah memberikan hidangan kepada Maryam alaihissalam, ya, ketika beliau sedang mengandung, ya, atau sedang di mihrabnya, itu kan Allah memberikan hidangan kepada beliau berupa buah-buahan yang tidak ada pada musim saat beliau itu. Itu kan salah satu tanda bahwa memang ternyata kalau kita bicara tentang kesehatan, ya, salah satu yang kita memang sangat perlu aktifkan atau mungkin naikkan porsinya adalah sayuran dan buah-buahan. Yang itu memang dijelaskan dalam surat An-Naba.
Ya, abasa, maaf, abasa. Bahwa kalau kita bicara tentang porsi piring kita, maka 4/6 porsi piring itu adalah sayur dan buah-buahan. Sepertiganya atau seperenamnya baru kita bicara tentang biji-bijian. Dan seperenamnya baru nanti ke protein-protein. Seperti itu. Ini kan protokol sebenarnya. Jadi ada puasanya, ada bekamnya, ada makan minum yang sehatnya, sudah selesai. Tambah lagi nanti dengan apa-apa yang Allah ciptakan di negeri ini. Jadi kalau boleh saya bilang ya, kalau seandainya penduduk negeri ini yang mencintai rempah dan rimpang, sebagaimana mereka mencintai gorengan dan nasi goreng, nasi uduk, harusnya penduduk negeri ini akan sangat sehat. Harusnya. Kalau seandainya penduduk negeri ini bangga dengan rempah dan rimpang yang Allah ciptakan di sini, ya maka besar kemungkinannya banyak penyakit-penyakit berat yang bisa disembuhkan dan hilang dengan izin Allah, dari apa-apa yang Allah ciptakan di bumi ini. Bayangkan menurut sekalian, kalau Anda yang melihat postingan saya yang tentang Power of Six, ya, ada beberapa ya, rempah dan rimpang yang saya share di Instagram itu, ada jahe, serai, kayu manis, temulawak, pandan gitu kan, ada 6 itu. Itu sebenarnya raja-raja herbal yang kalau king of herbs gitu kan, yang mempunyai kekuatan antioksidan, kurkuminoid, ya termasuk meningkatkan imun yang luar biasa, ya. Yang kalau dikonsumsi itu ya pastinya akan menjadi booster imun buat tubuh kita. Ya kayak sekarang. Tambah lagi dengan ya ada probiotik, kita mengenal ada probiotik ya, salah satu sumber sebelah mungkin asupan meningkatkan imun yang kita bisa dapatkan di Indonesia ini juga cukup banyak ya. Baik itu berupa cairan-cairan probiotik, ada saya ajarkan tentang membuat klasik enzim, ya, atau mungkin makanan-makanan probiotik seperti tape atau tempe, ya. Itu sebenarnya metode gitu kan, metode-metode yang memang tidak ada di zaman Nabi, ya. Tapi kalau itu baik, bermanfaat dan tidak melanggar syariat, itulah sebenarnya bagian atau timbun nabawi seperti itu. Jadi karena contoh saja Nabi di zaman Nabi itu kan, kalau kita bicara tentang ud hindi dan kustul bahri, itu ada 2 jenis herbal yang nggak ada di daerah Mekah ya. Saat itu tuh adanya di India, tapi Nabi sebutkan bahwa keutamaan 2 herbal tadi. Jadi kalau mungkin Nabi ya pastinya Nabi kan bicara wahyu ya, disampaikan tentang kunyit, tentang apa segala macam, dan itu baik, pasti akan Nabi sampaikan. Ya, tapi kan urusan Nabi kan bukan urusan kesehatan gitu kan. Tapi kita sekarang kalau kita mau cerita panjang lebar tentang itu, maka tinggal kita manfaatkan saja. Ya, tinggal kita manfaatkan. Dan itu bagian dari kesehatan. Jadi metode apapun yang tidak melanggar syariat dan tidak menimbulkan mudarat, ya, itu kita pakai saja. Ya, contoh mungkin kemoterapi, ya. Kemoterapi itu metode, ya. Kalau saya pribadi kurang setuju kalau saya. Ya, tapi kalau saya memang mengembalikan kepada yang bersangkutan. Ya, kenapa kemoterapi itu saya nggak setuju? Karena memang efek mudaratnya lebih besar. Meskipun kalau bicara tentang dia menghentikan sel kanker segala macam katanya bagus, oke lah, tapi efek mudaratnya tuh jauh lebih besar kalau saya. Apakah ada cara lain? Ada sebenarnya. Ya. Itu sebabnya kalau kita belajar ilmu nutrisi ya. Jadi kalau ilmu nutrisi ini sebenarnya kalau dipelajari ya, itu subhanallah banyak sekali penyakit yang bisa kita bantu penyembuhannya. Ya. Sehingga kalau Bapak Ibu lihat nanti di YouTube ya, atau di Instagram juga ada seorang dokter namanya Dr. Jamil Al-Qudsi, ya, dia seorang dokter Jordan yang dulunya dia seorang dokter jantung atau penyakit dalam, sekarang malah justru mengembangkan riset yang berbasiskan pada nutrisi yang memang itu ternyata ada dalam Al-Quran dan diajarkan atau disampaikan oleh para ulama-ulama zaman dulu. Kata kuncinya di nutrisi. Ya, kalau nutrisi diperbaiki, insya Allah banyak penyakit bisa diperbaiki ya, disembuhkan dengan izin Allah pastinya ya, seperti itu. Nah, tinggal kita perlu lihat ya. Jadi kalau kita bicara tentang generasi sekarang ya, maka tinggal kita lihat apa sih yang kita makan. Ya. Bukan bicara tentang sehat atau tidak sehat, tapi yang saya makan ini yang dibutuhkan tubuh atau diperlukan lidah saya.
Itu aja sebenarnya kata dasarnya. Dan kalau saya makan, kira-kira efeknya apa ke badan? Dia meningkatkan kekuatan imunitas atau mungkin fisik atau raga badan saya, atau justru malah melemahkan. Dan kita sudah tahu, dan saya nggak perlu jelaskan panjang lebar mana yang tidak perlu, mana yang nggak sehat. Kita semua sudah tahu, cuman kebanyakan karena hawa nafsu. Ya, kita bicara misalkan gorengan saja, ya saya bukan anti gorengan, ya tapi bicara gorengan yang dijual-jual di pinggir jalan segala macam seperti itu, dari minyaknya, dari tepungnya, dari bungkusnya, ya bungkus-bungkus yang pakai kertas koran, kadang-kadang kertas apa gitu kan, di situ lagi ada timbalnya dari tinta-tinta tadi campur sama minyaknya, masya Allah sekalian. Ya, dan itu dimakan gitu kan setiap hari ya oleh generasi kita, bahkan sebagian orang saat ini. Kita mau bicara sehat kayak apa kalau kebiasaan seperti itu tidak kita tidak kita buang ya, kebiasaan tidak sehat tadi. Pertanyaannya, kenapa saya harus sehat? Itu dia. Jadi poin pentingnya justru malah jagalah kesehatan itu bukan karena itu lifestyle atau lagi trending, lagi viral, bukan. Tapi jagalah kesehatan itu sebagai bentuk ketaatan kita kepada Allah. Dan kalau Anda punya ilmunya, ya coba pelajari hal-hal yang sifatnya bisa membantu orang, ya, membantu orang lain sehingga nanti mereka bisa mendapatkan kesehatan itu dengan mudah, ya. Jadi bukan cuma sekedar katakanlah kita bicara produk, bukan, tapi kita bicara bagaimana ilmu itu tersebar di masyarakat. Saya pernah bertemu dengan seorang, ya dia doktor ya, dan saya nyebutnya guru lah, cerita tentang air kelapa. Ya, air kelapa tuh super power luar biasa besar manfaatnya, membersihkan badan, ya menguatkan imun, dia punya juga asam amino, mineral, hidrat arang, komplit situ semua ada, masya Allah. Ya, dan itu saya bilang sama beliau, kebetulan dia punya membuat produk dari situ. Saya bilang, Pak, ini kira-kira ilmu rakyatnya apa, gitu kan? Ilmu rakyat itu maksudnya yang bisa share kepada masyarakat. Dia jelaskan, ya termasuk salah satunya dengan kita memasukkan produk, misalkan betul soda dicampur ke sama air kelapa, kurma segala macam, diendapkan sekian jam segala macam, itu ternyata efeknya luar biasa ke badan. Ya, dan cukup waktu sekarang untuk bicara itu, tapi itu salah satu saja yang kalau kita explore ya, itu luar biasa loh sekalian ya. Banyak sekali kemudahan yang Allah berikan di negeri ini yang kalau kita optimalkan ya itu efeknya luar biasa. Apalagi toolsnya dalam Islam sudah sangat komplit, sudah sangat lengkap. Tinggal kita ikutin protokolnya, kalau bahasa saya itu softwarenya. Software itu berupa apa? Berupa syariat, ketaatan pada Allah. Hardwarenya berupa apa-apa yang Allah ciptakan dalam bentuk yang mungkin tumbuhan, ya, makanan, ya, atau mungkin hewan yang sehat segala macam, itu sudah sangat banyak sebenarnya, ya, seperti itu.